kalian sering nonton drama Korea, pasti banyak adegan makan mie jampong. Jampong adalah mie kuah pedas Korea yang dicampur dengan seafood. Dan sekarang Mrs. Culinary akan membagikan cara membuat mie jampong dengan bahan-bahan lokal yang sederhana. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Hal yang sangat penting dalam masakan jampong adalah kuahnya. Jadi yang pertama kita akan membuat kuah kaldu jampong. Ada dua bahan yang kita butuhkan, yaitu 50 gram konbu. Konbu adalah rumput laut yang biasanya dijual dalam lembaran besar, tapi konbu ini sudah digunting kecil-kecil. Dan bahan yang kedua kita butuhkan adalah 8 piece jamur shiitake kering. Jamur kering ini rasanya itu sangat gurih dan juga umami, jadi jangan di skip ya. Lalu kemudian kita juga membutuhkan 1,5 liter air matang. Pertama, di dalam panci kita masukkan jamur keringnya, konbu, dan juga air ke dalam panci. Kita masak dengan api sedang. Kita tutup panci dan masak selama 30 menit. Ini kita masak hingga mendidih seperti ini ya. Lalu kemudian kita saring airnya. Setelah kaldunya sudah dimasak, air kaldu ini akan berkurang sekitar 750 ml air. Nah, kalau kalian merasa kaldunya kurang, konbu ini bisa digunakan lagi hingga 2 kali masak ya. Dan jamurnya kita sisihkan untuk kita olah nantinya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bahan-bahan protein yang saya gunakan. 200 gram daging cincang, kalian bisa menggunakan daging apapun ya. 6-10 piece udang yang berukuran besar atau medium juga boleh. Dan 250 gram kerang hitam. Nah, untuk jenis seafoodnya kalian bisa menggunakan jenis yang lain ya. Seperti cumi, kerang hijau. Jadi bebas menggunakan jenis seafood apapun. Oke, next kita akan membahas mengenai sayur-sayuran. Sayuran yang kita perlukan adalah 1 buah sawi putih, kalian juga bisa menggunakan kol, dan sawinya kita potong-potong seperti korek api tebal seperti ini. Kita juga membutuhkan 2 buah bok choy, 1 medium bawang bombay yang sudah kita iris, 2 batang daun bawang, ini kita pisahkan antara batang dan juga daunnya, 1 buah wortel yang kita potong korek api tebal, dan 500 gram mie telur atau mie jenis apapun. Jamur yang sudah kita masak tadi untuk kaldu kita potong-potong seperti ini ya. Dan untuk daun bawangnya, bagian batangnya kita potong-potong panjang. Ini untuk menambahkan wangi pada supnya. Oke, next bahan-bahan untuk sausnya adalah 3 sendok makan sake atau air biasa juga boleh ya. 2 sendok makan saus tiram. 2 sendok makan soy sauce atau kecap asin. 6 siung bawang putih cincang. 3 sendok makan gochugaru atau bubuk cabai Korea. Dan kita juga membutuhkan 4 cm jahe. Nah, jahe ini kita nggak cincang, tapi kita harus parut agar rasanya bisa menyatu dengan kuahnya. Halusnya seperti ini ya. Dan kemudian untuk daun bawang bagian daunnya, kita potong kecil-kecil seperti ini. Alright, moving on to the fun part, we're going to cook the Korean jampong. Di dalam minyak yang sudah panas kita masak bawang putih, jahe, dan juga daun bawang bagian daunnya. Lalu kita tumis sebentar hingga harum. Kemudian kita masukkan daging cincangnya. Daging cincangnya kita pisah-pisahkan dengan sendok agar matangnya merata.
Kemudian kita oseng dan masak hingga 3 menit atau hingga dagingnya matang. Lalu kita masukkan daun bawang bagian batangnya, wortel, bawang bombay, jamur, dan juga sawi putihnya. Sayur-sayuran ini kita aduk dan masak terus hingga agak layu. Nah, kalau sudah layu, kemudian kita masukkan gochugarunya atau bubuk cabai Korea. Lalu kita aduk hingga rata agar bubuk cabai dan juga sayurannya tercampur dengan sempurna. Karena campuran bubuk cabai akan membuat sayuran ini gosong, maka dari itu kita tambahkan sake atau air, kita tuang di pinggiran wajannya ya. Kita juga tuang soy sauce di pinggiran wajan, dan saus tiram. Kemudian kita masak dan aduk hingga merata. Karena bokconya gampang layu, maka dari itu kita masukkan bokconya yang terakhir. Setelah itu kita masukkan kaldu yang sudah kita buat tadi. Dan kita bumbui dengan setengah sendok teh bubuk lada hitam atau lada putih juga boleh ya. Dan 2 sendok teh bubuk kaldu penyedap. Nah, di sini kalian koreksi rasa ya. Kalau kurang gurih, tambahkan sedikit gula pasir. Ini kita masak hingga mendidih. Dan sembari menunggu mendidih, ini kita akan membersihkan kerangnya. Karena banyak kotoran di permukaan kerang, jadi saya gunakan sikat untuk membersihkan kerangnya. Kadang masih ada gumpalan pasir yang menempel atau kotoran-kotoran lainnya yang tidak bisa dibersihkan dengan air saja, jadi mendingan kita sikat hingga bersih. Nah, kalau kerangnya sudah bersih dan kuahnya sudah mendidih, baru kita masukkan kerangnya dan juga udangnya. Ini kita masak 3-4 menit atau hingga kerangnya matang. Dan yang terakhir kita akan memasak mie-nya. Di dalam air yang sudah mendidih kita masukkan mie-nya dan masak 2-3 menit. Jangan sampai kelembekan ya, karena nanti nggak enak untuk campuran campongnya. Nah, kalau sudah matang, kita saring dan kita bilas dengan air. Ini supaya memberhentikan proses memasak mie-nya. Dan jangan lupa untuk membilas dengan air minum hingga bersih. Nah, kalau sudah, baru kita susun mie-nya ke dalam mangkok. Lalu kita tuang kuah campongnya bersama dengan sayuran ke atas mie-nya. You know what? Actually, this happens to be one of my favorite Korean food. Mie jampong ini rasanya itu sangat enak. Kuahnya itu bikin nagih, rasanya itu beda dengan sup Korea biasanya. Kuah seafoodnya itu sangat umami. The taste of this Korean jampong is surprisingly very good. So, sekarang kalian sudah tahu cara buatnya. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time, bye!